Halo semuanya. Bagaimana kesenjangan antara si miskin dan si kaya terjadi? Bagaimana kita bisa membuat orang miskin menjadi kaya? Mari kita bahas jawaban dari kedua pertanyaan ini. Apakah Anda kaya atau tidak begitu kaya untuk saat ini? Apa yang akan saya bicarakan selanjutnya mungkin dapat memberi Anda inspirasi. Pertama, mari kita hilangkan dua rumor tersebut. Rumor pertama adalah bahwa menabung dapat mengubah orang miskin menjadi orang kaya. Sayangnya, sejauh ini, tidak ada satupun taipan di bumi yang menjadi kaya dengan cara menabung uangnya. Kedua, orang bisa menjadi kaya hanya jika mereka belajar membelanjakan dan meminjam uang terlebih dahulu. Ini adalah tipikal penipuan. Orang-orang yang mempromosikan konsep ini ingin meminjamkan riba atau menipu uang Anda. Lalu bagaimana kita bisa berubah dari miskin menjadi kaya? Jika Anda tidak dilahirkan dalam keluarga kaya, jika Anda tidak memiliki latar belakang keluarga terkemuka, jika Anda hanya warga biasa, tetapi ingin menjadi jutawan, maka mungkin hanya ada dua hal yang dapat Anda andalkan. Yang satu adalah efisiensi tinggi dan yang lainnya adalah pendidikan yang tinggi. Mengapa kehidupan kita ditentukan oleh efisiensi? Jika Anda seorang pekerja kantoran, Anda harus tahu bahwa karyawan yang efisien seringkali dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Dan karyawan seperti itu lebih mungkin mendapat kesempatan untuk promosi dan kenaikan gaji. Karyawan yang tidak efisien seringkali lambat dalam bekerja. Dan beruntunglah mereka jika dapat mempertahankan pekerjaannya. Apapun yang Anda lakukan sekarang, jika Anda ingin menjadi kaya, Anda harus menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mengubah kebiasaan malas Anda. Pendekatan terbaik adalah memilih industri dan posisi yang akan meningkatkan efisiensi kerja Anda. Hanya dengan cara ini Anda akan mempunyai lebih banyak kesempatan untuk menciptakan lebih banyak prestasi dan dengan demikian memperoleh lebih banyak kekayaan. Faktor kunci lain yang menentukan kehidupan kita adalah kualifikasi akademis. Kualifikasi akademis tidak sama dengan kekayaan materi, dan peran kualifikasi akademis juga tidak terletak pada hal ini. Peran sebenarnya dari kualifikasi akademis adalah memberi Anda hak untuk memilih jalan hidup Anda sendiri. Tanpa kualifikasi akademis yang lebih tinggi, Anda mungkin tidak punya hak untuk memilih. Berikut adalah contoh nyata. Ada seorang penulis terkenal di Amerika bernama Barbara, yang memiliki gelar doktor. Ia ingin menulis buku tentang masyarakat lapisan bawah dan perlu memahami kondisi kehidupan nyata masyarakat lapisan bawah. Penulis Barbara memasuki kelas bawah masyarakat Amerika dengan $1.000 di sakunya. Dia menyamar sebagai orang yang belum banyak belajar ilmu pengetahuan. Ingin melihat apakah dia bisa berjuang untuk bangkit dari dasar masyarakat Amerika dan menjadi kaya dengan kemampuannya sendiri. Untuk bertahan hidup, Barbara terpaksa tinggal di rumah terpencil dan makan di restoran termurah. Karena kualifikasi akademisnya, tidak ada perusahaan besar yang mempekerjakan Barbara untuk bertahan hidup. Barbara harus bekerja sebagai pramusaji, petugas kebersihan, pengasuh anak, kasir, delel. Setiap pekerjaan sangatlah berat, namun upah yang diterimanya hampir tidak dapat menyelesaikan masalah pangan dan sandangnya. Sulit untuk mengumpulkan kekayaan. Pekerjaan terakhir penulis Barbara adalah di Walmart.
Ia awalnya mengira bahwa setelah masuk ke perusahaan besar ini, ia pasti akan menemukan peluang untuk sukses. Namun kenyataan masih memberikan pukulan telak bagi Barbara karena berpura-pura tidak memiliki kualifikasi akademis. Posisi yang diberikan Walmart kepadanya adalah memajang barang dagangan. Pekerjaan ini sangat mudah. Yang harus Anda lakukan adalah menata barang-barang. Tidak perlu berpikir terlalu banyak. Anda hanya perlu mengulangi tindakan menata barang-barang. Namun betapapun baiknya dia dalam pekerjaannya, dia tidak akan menarik perhatian para eksekutif Walmart. Pekerjaan mekanis yang berjam-jam membuat mata Barbara kusam, kakinya bengkak, dan pikirannya menjadi kosong. Barbara menyerah. Dia menyerah dalam usahanya untuk bangkit dari dasar masyarakat, kembali ke apartemen mewahnya, dan menulis tentang pengalamannya. Selama pengalaman ini, Barbara bertemu banyak rekan kerja yang pekerja keras, yang tingkat kerja kerasnya tidak kalah dengan kaum elit sosial. Mereka bekerja keras, tetapi kehidupan memperlakukan mereka dengan buruk dan mereka tidak melihat harapan untuk promosi. Sebagai seorang penulis yang sukses, Barbara memiliki pengetahuan yang mendalam dan kualitas dasar yang sangat baik. Orang-orang seperti dia tidak dapat menjadi kaya dari lapisan masyarakat bawah dan mencapai transisi kelas. Bagaimana orang biasa yang tidak mengenyam pendidikan yang baik dapat melakukannya? Tentu saja, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa orang biasa tanpa pendidikan yang baik tidak dapat menjadi kaya hanya karena eksperimen sosial Barbara, tetapi memang sulit. Jika masyarakat awam mendapat pendidikan sekolah yang baik, memiliki kualifikasi akademis yang lebih tinggi, dan memperoleh banyak pengetahuan, mereka akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk memilih, dan kemungkinan menjadi kaya akan jauh lebih tinggi. Namun masyarakat awam yang tidak berpendidikan tinggi tetap mempunyai kesempatan untuk mengubah nasibnya melalui ilmu pengetahuan, yaitu harus terus belajar dan mempelajari segala ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, agar dapat memperoleh keuntungan lebih dalam persaingan sosial yang semakin ketat. Dalam proses evolusi manusia, salah satu hal yang paling adil adalah pengetahuan setiap orang tidak dapat diwariskan, dan hanya sebagian dari IQ-nya yang dapat diwariskan. Dengan cara ini, setiap generasi bisa mendapatkan titik awal yang relatif adil, dan setiap generasi akan memiliki kesempatannya sendiri. Kemungkinan keluarga kaya selalu kaya sangatlah rendah, dan kemungkinan keluarga miskin selalu miskin juga sangat rendah. Jika masyarakat miskin mampu memaksakan diri, senantiasa aktif meningkatkan efisiensi kerjanya, menghadapi permasalahan hidup dan bekerja dengan lebih semangat, serta tekun dalam menuntut ilmu. Selama kedua hal tersebut dilakukan dengan baik, maka masyarakat miskin tidak akan bisa tetap miskin. Suatu hari, Anda akan mendapatkan kehidupan yang Anda inginkan. Selamat datang untuk berlangganan di saluran saya. Saya akan terus berbagi lebih banyak pengetahuan di sini. Sampai jumpa di lain waktu.